Om Swastiastu. Yang terhormat, Ibu Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi SE MSc selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Dr. Nikadek Sinarwati SE MSc AK selaku dosen pembimbing pendamping. Dan yang terhormat Bapak Dr. Putu Gede Diatmike SE AK MSI selaku dosen penelaah. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Akuntansi, Persepsi Pelatihan Profesional, Nilai Intrinsik Pekerjaan, dan Pertimbangan Pasar Kerja terhadap minat berkarir sebagai akuntan pemerintah. Studi kasus pada mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Igede Agus Purnama dengan NIM 18170511214. Program studi S1 Akuntansi, jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian. Karir merupakan satu tahapan di mana setiap individu mengeluarkan seluruh kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk dapat memberikan kontribusi di suatu organisasi tempat mereka bekerja setelah melewati masa studi. Karir untuk setiap mahasiswa akan berbeda-beda bergantung dengan minat, jurusan, dan prospek kerja ke depannya. Khususnya bagi lulusan akuntansi, karir yang dapat dicari yaitu menjadi seorang akuntan, mengingat kebutuhan akan akuntan di Indonesia masih sangat tinggi. Hal ini diungkapkan oleh Putri dan Andayani tahun 2021 yang menunjukkan bahwa hasil observasi International Academic Institute of Science and Technology mengungkapkan bahwa Indonesia setidaknya membutuhkan 200.000 tenaga akuntan yang profesional. Salah satu jenis profesi akuntan yang masih sangat dibutuhkan yaitu menjadi seorang akuntan pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Wibowo dan Firmansyah pada tahun 2017 yang menunjukkan bahwa dilihat dari perspektif pertanggungjawaban pemerintahan pusat, setidaknya dibutuhkan satu akuntan untuk satu satuan kerja pengguna anggaran, yang dimana satuan kerja pengguna anggaran di pemerintahan pusat setidaknya berjumlah 29 ribuan satuan kerja pengguna anggaran. Jumlah ini belum ditambah dengan kebutuhan akan pemerintah daerah sebanyak 500 akuntan dan kebutuhan desa sebanyak 75 ribuan akuntan pemerintah. Di samping itu, Rahmi pada tahun 2018 juga menunjukkan bahwa kementerian dan lembaga negara pemerintah masih kekurangan tenaga auditor internal, di mana auditor internal yang tersedia hanya berjumlah 10.800 auditor internal, di mana kebutuhannya yang mencapai idealnya 40.000 auditor internal. Tingginya kebutuhan akan akuntan pemerintah ini tidak diimbangi dengan tingginya minat mahasiswa untuk berkarir menjadi seorang akuntan pemerintah, karena mahasiswa lebih menginginkan untuk berkarir menjadi seorang akuntan di dalam suatu perusahaan swasta maupun menjadi seorang akuntan publik. Pada penelitian-penelitian terdahulu juga diketemukan bahwa masih ada inkonsistensi hasil pada penelitian-penelitian terdahulu. Rendahnya minat mahasiswa untuk berkarir sebagai akuntan pemerintah terlihat pada Universitas Pendidikan Ganesha. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi awal yang dilakukan terhadap mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha tahun angkatan 2018 dan 2019. Dari total 15 tanggapan, terdapat 6 tanggapan yang memilih berkarir sebagai akuntan di suatu perusahaan, 4 tanggapan memilih berkarir sebagai akuntan publik, 3 tanggapan memilih berkarir sebagai akuntan pendidik, dan 2 tanggapan memilih berkarir sebagai akuntan pemerintah. Setelah itu, dilakukan observasi lebih lanjut terhadap mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha tahun angkatan 2019. Dari hasil observasi lebih lanjut didapatkan bahwa dari total 226 mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha tahun angkatan 2019, terdapat 110 mahasiswa memilih konsentrasi peminatan akuntansi keuangan, 90 mahasiswa memilih konsentrasi peminatan akuntansi manajemen, 15 mahasiswa memilih konsentrasi peminatan perpajakan, dan 11 mahasiswa memilih konsentrasi peminatan akuntansi sektor publik. Jika dilihat dalam bentuk persentase, terdapat 49%
memilih konsentrasi peminatan akuntansi keuangan, 40% memilih konsentrasi peminatan akuntansi manajemen, 6% memilih konsentrasi perpajakan, dan 5% yang memilih konsentrasi peminatan akuntansi sektor publik. Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah penelitian, adapun identifikasi masalah itu yang pertama, Indonesia masih membutuhkan setidaknya 200.000 tenaga akuntan yang profesional. Hal ini didasarkan dari hasil observasi yang dilakukan oleh International Academic Institute of Science and Technology. Yang kedua, kebutuhan akan akuntan pemerintah di Indonesia masih sangat tinggi. Hal ini terlihat di mana setidaknya dibutuhkan 1 orang akuntan pemerintah di setiap satuan kerja pengguna anggaran di pemerintahan pusat, 500 akuntan pemerintah untuk pemerintah daerah, dan 75 ribuan tenaga akuntan pemerintah untuk pemerintahan desa. Yang ketiga, kementerian dan lembaga negara pemerintah masih membutuhkan tenaga auditor internal, di mana kebutuhan idealnya yang mencapai 40.000 auditor internal, namun yang tersedia hanya berjumlah 10.800 tenaga auditor internal. Yang keempat, adanya ketimpangan jumlah kebutuhan akuntan dengan jumlah akuntan yang bersertifikasi. Yang kelima, rendahnya minat mahasiswa S1 akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha dalam berkarir sebagai akuntan pemerintah. Dan yang keenam, adanya inkonsistensi hasil pada penelitian-penelitian terdahulu. Baik, yang selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Supaya penelitian tidak melebar, adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu pengaruh pengetahuan akuntansi, persepsi pelatihan profesional, nilai intrinsik pekerjaan, dan pertimbangan pasar kerja terhadap minat berkarir sebagai akuntan pemerintah, studi kasus pada mahasiswa S1 akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, yang selanjutnya yaitu rumusan masalah penelitian. Adapun rumusan masalah penelitian yaitu yang pertama, apakah pengetahuan akuntansi memiliki pengaruh terhadap minat berkarir sebagai akuntan pemerintah? Yang kedua, apakah persepsi pelatihan profesional memiliki pengaruh terhadap minat berkarir sebagai akuntan pemerintah? Yang ketiga, apakah nilai intrinsik pekerjaan memiliki pengaruh terhadap minat berkarir sebagai akuntan pemerintah? Yang keempat, apakah pertimbangan pasar kerja memiliki pengaruh terhadap minat berkarir sebagai akuntan pemerintah? Dan yang kelima, apakah pengetahuan akuntansi, persepsi pelatihan profesional, nilai intrinsik pekerjaan, dan pertimbangan pasar kerja secara simultan memiliki pengaruh terhadap minat berkarir sebagai akuntan pemerintah. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yaitu yang pertama, memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan akuntansi terhadap minat berkarir sebagai akuntan pemerintah. Yang kedua, memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi pelatihan profesional terhadap minat berkarir sebagai akuntan pemerintah. Yang ketiga, memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh nilai intrinsik pekerjaan terhadap minat berkarir sebagai akuntan pemerintah. Yang keempat, memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pertimbangan pasar kerja terhadap minat berkarir sebagai akuntan pemerintah. Dan yang kelima, memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan akuntansi, persepsi pelatihan profesional, nilai intrinsik pekerjaan, dan pertimbangan pasar kerja secara simultan terhadap minat berkarir sebagai akuntan pemerintah. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian secara teoritis yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai minat berkarir sebagai akuntan pemerintah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau acuan untuk peneliti-peneliti selanjutnya untuk meneliti topik sejenis maupun topik yang sama. Selanjutnya yaitu manfaat secara praktis, yaitu yang pertama untuk Universitas Pendidikan Ganesha. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan pertimbangan untuk dapat menyeimbangkan antara teori dan praktek, sehingga dapat mencetak lulusan yang profesional. Selanjutnya yaitu manfaat praktis untuk pembaca, yaitu dapat menjadi bahan masukan atau pertimbangan mengenai minat berkarir sebagai akuntan pemerintah, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan karir ke depannya. Selanjutnya yaitu manfaat praktis untuk pemerintah, di mana hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk dapat lebih menarik minat mahasiswa untuk berkarir sebagai akuntan pemerintah. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori-teori dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu
Theory of Planned Behavior atau teori perilaku terencana. Theory of Planned Behavior merupakan suatu konsep psikologis yang dapat meramalkan ataupun menjelaskan tingkah laku manusia dalam konteks tertentu, seperti yang dijelaskan oleh Yase dan kawan-kawan tahun 2019. Theory of Planned Behavior ini merupakan suatu teori yang mengasumsikan bahwa manusia akan melakukan suatu tindakan tertentu didasari pada informasi-informasi yang diketahui, serta secara eksplisit maupun implisit mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang dilakukan. Dengan kata lain, teori perilaku terencana atau Theory of Planned Behavior ini mengasumsikan bahwa manusia akan melakukan suatu tindakan tertentu dipengaruhi oleh minat orang tersebut, di mana minat ini dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu yang pertama, attitude toward the behavior, yaitu sikap terhadap perilaku, yang dimana sikap seseorang atau perilaku seseorang dalam melakukan suatu tindakan tertentu akan dipengaruhi oleh penilaian orang tersebut terhadap satu hal. Yang kedua, yaitu norma subjektif atau subjective norm, di mana norma subjektif mengasumsikan bahwa tindakan manusia dapat dipengaruhi oleh norma subjektif sosial yang berada di lingkungannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu kontrol perilaku atau perceived behavioral control, di mana kontrol perilaku ini mengasumsikan bahwa manusia akan melakukan satu tindakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu seperti faktor penghambat, pendukung, kesulitan, kemudahan, keuntungan maupun kerugiannya. Selanjutnya itu teori hierarki kebutuhan Maslow, di mana teori ini mengasumsikan bahwa manusia memiliki kebutuhan dengan beberapa tingkatan, di mana tingkatan selanjutnya akan terpenuhi jika tingkatan dasarnya sudah terpenuhi. Di mana menurut Culture tahun 2006 dalam Ardiansyah tahun 2021 menyebutkan bahwa teori hierarki kebutuhan Maslow ini terdapat 5 kebutuhan, yaitu pertama, kebutuhan fisiologis, yang kedua, kebutuhan akan rasa aman, yang ketiga, kebutuhan sosial, yang keempat, kebutuhan akan penghargaan, dan yang kelima yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Baik, yang selanjutnya itu karir. Karir merupakan tahap pengimplementasian antara kombinasi teoritis dan praktis yang sudah menjadi suatu keahlian yang dirangkai dengan keterkaitan pekerjaan dalam suatu hierarki prestis melalui orang lain yang tergabung dalam urutan yang sudah ditebak. Pengembangan karir memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama, tahap karir awal, yang kedua, tahap karir pertengahan, dan yang ketiga, tahap karir akhir. Selanjutnya itu akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan merupakan suatu ilmu yang digunakan dalam pemerintahan dengan standar-standar tertentu, baik dalam pengklasifikasian, pengiktisaran, transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemerintah, dan kemudian menyusun laporan keuangan sebagai luarannya. Adapun tujuan akuntansi pemerintahan yaitu yang pertama akuntabilitas, yang kedua manajerial, dan yang ketiga yaitu pengawasan. Selanjutnya yaitu akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah merupakan suatu akuntan yang bekerja pada instansi-instansi pemerintahan seperti Badan Pengawas Keuangan (BPK), BPKP, Dirjen Pajak, Departemen Keuangan, dan instansi-instansi lain yang ditunjuk oleh pemerintah. Baik, yang selanjutnya yaitu kajian hasil penelitian yang relevan. Adapun kajian hasil penelitian yang relevan yaitu menggunakan beberapa penelitian yang seperti terlihat dalam slide, yaitu seperti penelitian yang dilakukan oleh Syafira Alfa Soirunisa tahun 2017, Dika Ayu Puspitasari dan kawan-kawan tahun 2020, Siti Nurbuan Dewi dan Diah Pravitasari tahun 2022, Septian Wuri Andayani dan Andi Dwi Bayu Bawono tahun 2018, Lilis Kurniasari tahun 2016, Deritani Susati Lingga dan Puspita Ramanoviana tahun 2019, Rohman Effendi tahun 2018, Agung Joni Saputra tahun 2018, Syaptinop Eka Putra tahun 2017, Fitrian Espa dan kawan-kawan tahun 2016, Febriansyah tahun 2021, Amrain tahun 2021, Ariska tahun 2020, Arif Ambayum
tahun 2019 dan Lutfiah tahun 2019. Baik, yang selanjutnya itu kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan suatu konsep berpikir dalam menghubungkan antara teori-teori dengan faktor-faktor tertentu yang telah diidentifikasi memiliki hubungan atau keterkaitan dengan suatu fenomena. Dalam penelitian ini, kerangka berpikir digunakan untuk menggambarkan pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Di mana dalam penelitian ini, variabel bebas yaitu variabel pengetahuan akuntansi, persepsi pelatihan profesional, nilai intrinsik pekerjaan dan pertimbangan pasar kerja, dan variabel terikatnya yaitu minat berkarir sebagai akuntan pemerintah. Adapun bagan kerangka berpikir dalam penelitian ini itu terlihat dalam slide, di mana garis nyambung menggambarkan pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel terikat, dan garis putus-putus menggambarkan pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Baik, yang selanjutnya itu hipotesis penelitian. Berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan, fenomena masalah dan hasil-hasil pada penelitian terdahulu, adapun hipotesis penelitian itu yang pertama, hipotesis pertama, pengetahuan akuntansi berpengaruh positif terhadap minat berkarir sebagai akuntan pemerintah. Hipotesis kedua, persepsi pelatihan profesional berpengaruh positif terhadap minat berkarir sebagai akuntan pemerintah. Hipotesis ketiga, nilai intrinsik pekerjaan berpengaruh positif terhadap minat berkarir sebagai akuntan pemerintah. Hipotesis keempat, pertimbangan pasar kerja berpengaruh positif terhadap minat berkarir sebagai akuntan pemerintah. Dan hipotesis kelima, pengetahuan akuntansi, persepsi pelatihan profesional, nilai intrinsik pekerjaan, dan pertimbangan pasar kerja secara simultan berpengaruh positif terhadap minat berkarir sebagai akuntan pemerintah. Baik, yang selanjutnya yaitu lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian itu terletak di lingkungan program studi S1 Akuntansi, jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Dan waktu penelitian yaitu dari awal penyusunan proposal hingga pengumpulan data dilakukan pada bulan Maret 2022 hingga Agustus tahun 2022. Selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian jenis asosiatif dengan pendekatan kuantitatif, di mana jenis penelitian ini bertujuan untuk menentukan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya, di mana dalam hal ini yaitu hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Penelitian kuantitatif dilakukan karena data-data yang akan dianalisis merupakan data-data yang berupa angka. Adapun bagian rancangan penelitian seperti ditampilkan dalam slide yaitu adanya perumusan masalah, kemudian adanya kajian teori, kemudian menyusun kerangka berpikir, menentukan hipotesis, kemudian menentukan populasi dan sampel, melakukan pengumpulan data, melakukan uji statistik, terdapat adanya hasil dan pembahasan, kemudian dilakukan adanya suatu penarikan kesimpulan. Baik, yang selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha tahun angkatan 2018 sebanyak 284 mahasiswa. Pemilihan populasi di Universitas Pendidikan Ganesha karena Universitas Pendidikan Ganesha merupakan universitas negeri dengan mahasiswa akuntansi terbanyak di Bali. Kemudian tahun angkatan 2018 dipilih karena mahasiswa tahun angkatan 2018 akan segera memasuki dunia kerja, diyakini telah lebih dewasa dalam menentukan karir dan telah memiliki pengetahuan dasar akuntansi, baik pengetahuan akan akuntansi pemerintahan dan akuntansi sektor publik. Kemudian itu sampel penelitian. Sampel penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling dengan kriteria itu yang pertama merupakan mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha tahun angkatan 2018 yang masih berstatus aktif. Yang kedua, mahasiswa telah menempuh mata kuliah akuntansi sektor publik. Dan yang ketiga, mahasiswa telah menempuh mata kuliah akuntansi pemerintahan. Jumlah sampel didapatkan dengan menggunakan rumus Isaac dan Michael, di mana sampel penelitian ini yaitu berjumlah 164. Yang selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif, di mana data ini merupakan data yang berupa angka. Selanjutnya itu sumber data. Sumber data penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data asli yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner dalam bentuk Google Form. Selanjutnya yaitu sumber data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari luar kuesioner penelitian.
Baik, yang selanjutnya itu variabel dan definisi operasional variabel. Yang pertama itu variabel terdekat, yaitu minat berkarir sebagai akuntan pemerintah. Minat berkarir sebagai akuntan pemerintah merupakan suatu keinginan yang dilatar belakangi oleh keseluruhan kebutuhan yang diinginkan berkaitan dengan minat berkarir sebagai akuntan pemerintah. Variabel terikat ini, yaitu minat berkarir sebagai akuntan pemerintah, mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Safira Alfa Choirunisa tahun 2017, di mana indikator yang digunakan yaitu minat pribadi, minat situasi, dan minat dalam ciri psikologis. Baik, yang selanjutnya itu variabel dan definisi operasional variabel bebas. Yang pertama itu pengetahuan akuntansi. Pengetahuan akuntansi merupakan pengetahuan individu mengenai akuntansi secara umum, baik dalam pencatatan, pengelompokan, hingga pengkomunikasian setiap transaksi atau aktivitas ekonomi. Variabel pengetahuan akuntansi mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Santi tahun 2019 dengan menggunakan indikator pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Yang kedua yaitu persepsi pelatihan profesional. Pelatihan profesional merupakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas individu dengan mengasah pengetahuan, kemampuan, dan keahlian individu tersebut dalam menjalankan suatu penugasan tertentu dengan sikap yang profesional. Variabel persepsi pelatihan profesional mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Effendi tahun 2018 dengan menggunakan indikator pelatihan sebelum kerja dan selama kerja, adanya pembelajaran berkelanjutan, dan adanya pengakuan profesional. Yang ketiga yaitu nilai intrinsik pekerjaan. Nilai intrinsik pekerjaan merupakan suatu tingkat kepuasan yang dirasakan oleh individu setelah atau sedang melakukan suatu pekerjaan. Variabel nilai intrinsik pekerjaan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sari tahun 2016 dengan menggunakan indikator tantangan intelektual, suasana kerja dinamis, tuntutan kreativitas, dan kebebasan dalam penyelesaian tugas. Yang keempat yaitu pertimbangan pasar kerja. Pertimbangan pasar kerja merupakan pertimbangan individu mengenai peluang kerja yang tersedia. Variabel pertimbangan pasar kerja mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Febriansyah tahun 2021 dengan indikator pernyataan mengenai keamanan kerja, kemudahan untuk mengetahui pekerjaan yang ada, dan kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu metode dan teknik analisis data. Adapun metode dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu satu, uji statistik deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan variabel bebas dan variabel terikat secara umum. Selanjutnya yaitu ada uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Yang selanjutnya ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolinearitas. Selanjutnya yaitu uji hipotesis yang terdiri dari uji analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, uji parsial atau uji T, dan uji simultan atau uji F. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deskripsi data. Populasi penelitian yaitu sebanyak 284 mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha tahun angkatan 2018 dengan jumlah sampel 164. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner dalam bentuk Google Form kepada sampel dan didapatkan hasil yaitu jumlah tanggapan kuesioner yang diterima oleh peneliti yaitu sebanyak 164. Jumlah tanggapan kuesioner yang tidak memenuhi kriteria yaitu berjumlah 0, sehingga jumlah tanggapan kuesioner yang dapat diolah yaitu sebanyak 164. Selanjutnya yaitu karakteristik responden. Keseluruhan responden telah memenuhi kriteria penelitian. Adapun kriteria lain yang diperoleh yaitu dalam bentuk jenis kelamin, di mana total 164 tanggapan yang diterima diisi oleh mahasiswa dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 50 atau bentuk persentasenya 30% dari total tanggapan kuesioner. Selanjutnya yaitu jumlah mahasiswa perempuan yaitu mengisi kuesioner sebanyak 114 atau dalam bentuk persentase sebanyak 70%. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yaitu hasil uji statistik deskriptif. Uji statistik deskriptif merupakan suatu uji yang digunakan untuk menggambarkan variabel bebas dan variabel terikat secara umum, baik dalam bentuk jumlah data, nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi. Adapun hasil uji statistik deskriptif dapat terlihat seperti dalam slide, di mana berdasarkan hasil uji statistik deskriptif,
variabel bebas dan variabel terikat memiliki nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran data untuk variabel bebas dan variabel terikat telah merata. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil uji kualitas data, yaitu hasil uji validitas. Uji validitas merupakan suatu uji yang digunakan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian yang digunakan valid atau tidak. Suatu instrumen penelitian akan dikatakan valid jika memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Adapun hasil uji validitas dalam penelitian ini yaitu seperti terlihat dalam slide, di mana keseluruhan variabel, baik variabel bebas maupun variabel terikat, memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, sehingga instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan valid. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil uji kualitas data, yaitu hasil uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan suatu uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian yang digunakan dapat dipercaya atau tidak. Suatu instrumen yang reliable adalah instrumen yang dapat memberikan hasil data yang sama meskipun diukur dalam waktu yang berbeda. Sehingga instrumen yang reliable merupakan instrumen yang memiliki nilai Cronbach alpha lebih dari 0,60. Adapun hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat terlihat dalam slide, di mana keseluruhan variabel, baik variabel bebas maupun variabel terikat, memiliki nilai Cronbach alpha lebih dari 0,60, sehingga instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan reliable. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil uji asumsi klasik, yaitu hasil uji normalitas. Uji normalitas merupakan suatu uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian yang digunakan telah terdistribusi secara normal atau tidak. Suatu data dikatakan terdistribusi secara normal jika memiliki nilai probabilitas uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Adapun hasil uji normalitas dalam penelitian ini dapat terlihat dalam slide, di mana nilai probabilitas uji Kolmogorov-Smirnov ditunjukkan oleh nilai asim sig two-tail, di mana nilainya yaitu 0,200, di mana 0,200 lebih besar dibandingkan dengan 0,05, sehingga data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan terdistribusi secara normal. Baik, yang selanjutnya yaitu hasil uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi heterokedastisitas, sehingga model regresi akan dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas jika memiliki nilai signifikansi antara variabel bebas dengan absolut residualnya lebih dari 0,05. Adapun hasil uji heterokedastisitas dalam penelitian ini terlihat dalam slide. Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas, seluruh variabel bebas memiliki nilai signifikansi dengan absolut residual lebih dari 0,05. Sehingga model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas. Baik, yang selanjutnya itu hasil uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas merupakan suatu uji yang digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat adanya korelasi antar variabel bebas. Suatu model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi multikolinearitas, sehingga model regresi dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas jika memiliki nilai tolerans di atas 0,10 dan nilai varian invasion factor atau VIF di bawah 10. Adapun hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini terlihat dalam slide. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, keseluruhan variabel bebas memiliki nilai tolerans lebih dari 0,10 dan nilai VIF di bawah 10, sehingga dapat dikatakan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil uji hipotesis, yaitu hasil uji analisis regresi linier berganda. Adapun hasil uji analisis regresi linier berganda dapat terlihat di dalam slide. Berdasarkan hasil uji analisis regresi linier berganda tersebut, adapun persamaan regresi dalam penelitian ini yaitu Y sama dengan 1,026 ditambah 0,199 X1 ditambah 0,428 X2 ditambah 0,187 X3
ditambah 0,613 X4 ditambah dengan standar error. Nilai konstanta sebesar 1,026 memiliki arti bahwa ketika variabel bebas X1, X2, X3, X4 yaitu variabel pengetahuan akuntansi, persepsi pelatihan profesional, nilai intrinsik pekerjaan, dan pertimbangan pasar kerja tidak mengalami perubahan atau bernilai konstan, maka minat berkarir sebagai akuntan pemerintah akan memiliki nilai sebesar 1,026. Koefisien X1 sebesar 0,199 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan akuntansi berpengaruh positif terhadap minat berkarir sebagai akuntan pemerintah. Dan ketika terjadi kenaikan satu satuan variabel pengetahuan akuntansi, maka minat berkarir sebagai akuntan pemerintah akan meningkat sebesar 0,199. Koefisien X2 sebesar 0,428 menunjukkan bahwa variabel persepsi pelatihan profesional memiliki pengaruh yang positif terhadap minat berkarir sebagai akuntan pemerintah. Dan ketika variabel persepsi pelatihan profesional meningkat satu satuan, maka minat berkarir sebagai akuntan pemerintah akan meningkat sebesar 0,428. Koefisien X3 sebesar 0,187 menunjukkan bahwa variabel nilai intrinsik pekerjaan berpengaruh positif terhadap minat berkarir sebagai akuntan pemerintah. Dan ketika nilai intrinsik pekerjaan mengalami kenaikan nilai satu satuan, maka minat berkarir sebagai akuntan pemerintah akan meningkat sebesar 0,187. Selanjutnya itu koefisien X4 sebesar 0,613 menunjukkan bahwa variabel pertimbangan pasar kerja berpengaruh positif terhadap minat berkarir sebagai akuntan pemerintah. Dan variabel pertimbangan pasar kerja jika mengalami kenaikan satu satuan, maka minat berkarir sebagai akuntan pemerintah akan meningkat sebesar 0,613. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi merupakan suatu uji yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas mampu menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat terlihat dalam slide, di mana nilai koefisien determinasi ditunjukkan oleh adjusted R-square, di mana yang menunjukkan nilai 0,840. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,840 atau sebesar 84% menunjukkan bahwa minat berkarir sebagai akuntan pemerintah 84% dipengaruhi oleh variabel pengetahuan akuntansi, persepsi pelatihan profesional, nilai intrinsik pekerjaan, dan pertimbangan pasar kerja. Sedangkan sisanya yaitu sebanyak 16% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil uji regresi parsial atau uji T. Uji T digunakan untuk mengetahui variabel bebas mana yang mempengaruhi variabel terikat secara signifikan. Uji regresi parsial atau uji T dalam penelitian ini menggunakan signifikan level 0,05 atau alfa 5%. Adapun hasil uji regresi parsial atau uji T dalam penelitian ini dapat terlihat dalam slide. Berdasarkan hasil uji regresi parsial atau uji T, diketahui bahwa variabel pengetahuan akuntansi memiliki koefisien regresi sebesar 0,199, T hitung 4,798, dan signifikansi 0,000. Nilai T hitung 4,798 lebih besar dibandingkan dengan T tabel sebesar 1,975, dan signifikansi 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Sehingga dapat dikatakan pengetahuan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkarir sebagai akuntan pemerintah. Sehingga hipotesis pertama diterima. Selanjutnya, persepsi pelatihan profesional memiliki koefisien regresi sebesar 0,428, T hitung sebesar 5,646, dan signifikansi 0,000. Nilai T hitung 5,646 lebih besar dibandingkan dengan T tabel sebesar 1,975, dan signifikansi 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Sehingga dapat dikatakan persepsi pelatihan profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkarir sebagai akuntan pemerintah. Sehingga hipotesis kedua diterima. Selanjutnya itu nilai intrinsik pekerjaan memiliki koefisien regresi sebesar 0,187, T
hitung 3,058 dan signifikansi 0,003. Nilai T hitung 3,058 lebih besar dibandingkan dengan T tabel 1,975 dan signifikansi 0,003 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05, sehingga dapat dikatakan nilai intrinsik pekerjaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkarir sebagai akuntan pemerintah, sehingga hipotesis ketiga diterima. Selanjutnya yaitu pertimbangan pasar kerja memiliki koefisien regresi sebesar 0,613. T hitung sebesar 6,316 dan signifikansi 0,000. T hitung sebesar 6,316 lebih besar dibandingkan dengan T tabel sebesar 1,975 dan signifikansi 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05, sehingga dapat dikatakan pertimbangan pasar kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkarir sebagai akuntan pemerintah, sehingga hipotesis keempat diterima. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil uji simultan atau uji F. Uji simultan merupakan satu uji untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat, di mana dalam hal ini yaitu variabel pengetahuan akuntansi, persepsi pelatihan profesional, nilai intrinsik pekerjaan, dan pertimbangan pasar kerja secara simultan terhadap minat berkarir sebagai akuntan pemerintah. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini akan diterima jika F hitung lebih besar dibandingkan dengan F tabel dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Adapun hasil uji simultan atau uji F dalam penelitian ini dapat terlihat dalam slide. Berdasarkan hasil uji simultan, F hitung sebesar 215,561 lebih besar dibandingkan dengan F tabel sebesar 2,428522. Dan signifikansi 0,000 kurang dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan akuntansi, persepsi pelatihan profesional, nilai intrinsik pekerjaan, dan pertimbangan pasar kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkarir sebagai akuntan pemerintah, sehingga hipotesis kelima diterima. Baik, yang selanjutnya yaitu pembahasan hasil penelitian. Adapun pembahasan hasil penelitian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkarir sebagai akuntan pemerintah. Berpengaruh positif dan signifikan memiliki arti bahwa semakin tinggi nilai pengetahuan akuntansi, maka semakin tinggi minat berkarir sebagai akuntan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh mahasiswa, maka minat berkarir mahasiswa menjadi seorang akuntan pemerintah akan semakin tinggi juga. Yang kedua, persepsi pelatihan profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkarir sebagai akuntan pemerintah. Berpengaruh positif dan signifikan memiliki arti bahwa semakin tinggi nilai persepsi pelatihan profesional, maka semakin tinggi minat berkarir sebagai akuntan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi mahasiswa mengenai pelatihan profesional, maka akan semakin tinggi juga minat mahasiswa untuk berkarir sebagai akuntan pemerintah. Selanjutnya, nilai intrinsik pekerjaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkarir sebagai akuntan pemerintah. Berpengaruh positif dan signifikan memiliki arti bahwa semakin tinggi nilai intrinsik pekerjaan, maka semakin tinggi minat berkarir sebagai akuntan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penilaian mahasiswa mengenai kepuasan yang diterima ketika selesai atau sedang melakukan suatu pekerjaan, maka semakin tinggi minat mahasiswa untuk berkarir sebagai akuntan pemerintah. Selanjutnya, pertimbangan pasar kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkarir sebagai akuntan pemerintah. Berpengaruh positif dan signifikan memiliki arti bahwa semakin tinggi nilai pertimbangan pasar kerja, maka semakin tinggi minat berkarir sebagai akuntan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertimbangan pasar kerja yang dimiliki oleh mahasiswa, maka minat berkarir mahasiswa akan semakin tinggi menjadi seorang akuntan pemerintah. Selanjutnya, pengetahuan akuntansi, persepsi pelatihan profesional, nilai intrinsik pekerjaan, dan pertimbangan pasar kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkarir sebagai akuntan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai pengetahuan akuntansi, persepsi pelatihan profesional, nilai intrinsik pekerjaan, dan pertimbangan pasar kerja secara simultan
maka semakin tinggi minat berkarir mahasiswa sebagai akuntan pemerintah. Baik, yang selanjutnya itu implikasi penelitian. Implikasi penelitian terbagi menjadi dua, yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis. Yang pertama yaitu implikasi teoritis. Hasil penelitian ini secara teoritis mendukung teori perilaku terencana atau teori of planned behavior, di mana perilaku seseorang akan muncul karena adanya minat yang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku atau attitude toward the behavior, norma subjektif atau subjective norm, dan kontrol perilaku atau perceived behavioral control. Yang kedua yaitu implikasi praktis. Berdasarkan hasil penelitian ini, implikasi praktis untuk mahasiswa yaitu dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan karir sebagai akuntan pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian ini, implikasi praktis untuk Universitas Pendidikan Ganesha yaitu untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menyeimbangkan antara teori dan praktek. Berdasarkan hasil penelitian ini, implikasi praktis untuk pemerintah yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dapat menarik minat mahasiswa berkarir sebagai akuntan pemerintah. Baik, yang selanjutnya itu kesimpulan. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu yang pertama, berdasarkan hasil uji hipotesis pertama yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkarir sebagai akuntan pemerintah. Yang kedua, berdasarkan hasil uji hipotesis kedua yang telah dilakukan menunjukkan bahwa persepsi pelatihan profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkarir sebagai akuntan pemerintah. Yang ketiga, berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai intrinsik pekerjaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkarir sebagai akuntan pemerintah. Yang keempat, berdasarkan hasil uji hipotesis keempat yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pertimbangan pasar kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkarir sebagai akuntan pemerintah. Dan yang kelima, berdasarkan hasil uji hipotesis kelima yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi, persepsi pelatihan profesional, nilai intrinsik pekerjaan, dan pertimbangan pasar kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkarir sebagai akuntan pemerintah. Baik, yang selanjutnya itu saran. Adapun saran bagi Universitas Pendidikan Ganesha yaitu Universitas Pendidikan Ganesha diharapkan dapat mendukung pembelajaran yang lebih efektif untuk mendukung penyeimbangan antara teori dan praktik mahasiswa, mampu memberikan dukungan dan fasilitas yang memadai, serta mampu secara konsisten mempererat kerjasama dengan pihak lainnya untuk dapat mengadakan job fair bagi lulusan mahasiswa akuntansi. Selanjutnya itu saran bagi pemerintah. Pemerintah diharapkan mampu untuk membentuk budaya kerja yang baik, serta lingkungan kerja yang kondusif untuk dapat menumbuhkan citra yang baik. Selain itu, pemerintah diharapkan mengadakan seminar ataupun workshop untuk lebih mengenalkan akuntan di bidang pemerintahan. Yang selanjutnya itu saran bagi peneliti selanjutnya. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel yang berkaitan dengan norma subjektif dalam teori perilaku terencana atau teori of planned behavior, seperti variabel lingkungan kerja dan variabel nilai-nilai sosial. Selain itu, peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk dapat mengembangkan populasi dan menggunakan metode campuran atau mixed method untuk dapat mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan dan saya presentasikan mengenai skripsi saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam skripsi maupun presentasi saya. Saya juga memohon maaf jika saya ada salah kata. Saya mengucapkan terima kasih ke hadapan Bapak dan Ibu atas waktu dan perhatiannya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.